Selamat pagi teman-teman. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, para tamu undangan, dan para mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya karena saya telah diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk hadir dan berbicara di hadapan teman-teman semua pada hari ini. Ini merupakan suatu kehormatan yang besar bagi saya. Perkenalkan, saya Nurvina Agustin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sesuatu yang amat dekat dengan kita di kehidupan sehari-hari, yaitu sosial media. Kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menggunakan sosial media dengan bijak dan membangun citra diri yang positif. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya, siapa di sini yang hari ini sudah membuka Instagram, YouTube, atau TikTok? Ya, saya yakin hampir semuanya sudah membuka media sosial. Nah, teman-teman, bagaimana kalau foto, video, bahkan status yang kita unggah hari ini bisa menentukan nasib karir kita selama 10 tahun ke depan? Apakah akan berdampak baik atau justru sebaliknya? Berdasarkan laporan digital pada tahun 2026 dari We Are Social dan Mail Twitter, pengguna sosial media di Indonesia sudah mencapai 180 juta pengguna atau setara dengan 62,9% total populasi dengan penggunaan harian rata-rata lebih dari 3 jam. Kita adalah generasi yang hidup di media sosial. Pertanyaannya, apakah kita sudah memanfaatkan media sosial secara bijak? Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 hal utama. Yang pertama yaitu tentang dampak jangka panjang jejak digital. Yang kedua yaitu pentingnya literasi dan etika digital. Dan yang terakhir yaitu cara membangun personal branding yang positif di media sosial. Yang pertama, jejak digital. Jejak digital yang kita tinggalkan hari ini akan terus hidup di dunia maya, bahkan ketika kita sudah melupakannya. Teman-teman mungkin familiar dengan fenomena di mana konten-konten yang sempat viral di tahun sebelumnya mendadak kembali viral lagi di tahun ini. Begitulah sosial media. Terkadang kita berpikir bahwa konten yang kita unggah hari ini hanya untuk saat ini saja, padahal jejak digital bersifat permanen dan dapat diakses oleh siapa saja, termasuk calon atasan sampai institusi pendidikan yang kita impikan. Yang kedua, yaitu literasi dan etika digital. Berdasarkan laporan dari status literasi digital Indonesia tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kominfo melalui Kata Data, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia berada pada level sedang ya, dengan skor 3,49 dari skala 5. Artinya masih banyak dari kita yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara memanfaatkan media sosial secara bijak, khususnya dalam etika digital. Hal-hal kecil seperti tidak menyebarluaskan berita yang belum diverifikasi, menghormati privasi orang lain, dan menulis komentar dengan santun adalah langkah-langkah yang akan berdampak besar. Dan yang terakhir adalah membangun personal branding yang positif di media sosial. Teman-teman, media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga panggung bagi kita untuk menampilkan versi diri kita yang terbaik kepada dunia. Ahmad Safiaji dari BINUS University Malang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki citra atau personal branding yang positif di media sosial dapat meningkatkan kredibilitasnya, memperluas jaringan koneksi, dan memperbesar kemungkinan karir yang lebih luas. Teman-teman mungkin tidak asing dengan nama Sadam Permana, Safiera, Sandy COC, Farhan, Hania Winola. Untuk menjadi seperti mereka, teman-teman bisa mulai dari hal sederhana seperti mengunggah konten yang mencerminkan minat, prestasi, dan nilai-nilai positif yang kita miliki. Baik, mari kita ingat kembali 3 poin penting yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama, jejak digital bersifat permanen, jadi kita harus memikirkan dengan matang sebelum mengunggah sesuatu. Yang kedua, literasi dan etika digital adalah kunci
agar menjadi pengguna sosial media yang bijak. Dan yang ketiga, media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga panggung bagi kita untuk menampilkan diri kita versi terbaik dan membuat personal branding yang positif di media sosial. Teman-teman, kita hidup di era di mana identitas kita tidak hanya dibentuk melalui kehidupan nyata, tetapi juga di dunia digital. Mulai hari ini, ayo kita menjadi generasi yang tidak hanya aktif dalam menggunakan sosial media, tapi juga sebagai pengguna sosial media yang cerdas, bijak, dan beretika. Karena masa depan kita dimulai dari apa yang kita posting hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, saya kembalikan kepada moderator.